Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marwah Kandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang searching pada array. Ada jump search dan ada interpolation search. Yang pertama, jump search. Jump search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam sebuah array yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan nilai kunci yang dicari dengan nilai elemen pada indeks tertentu dalam array. Cara kerja jump search. Jika nilai awal sama dengan nilai pada indeks, maka pencarian berhasil. Jika tidak, maka dilakukan skipping atau melompat ke blok selanjutnya. Jika nilai lompatan sama dengan nilai pada indeks, maka pencarian berhasil. Jika tidak, maka dilakukan skipping atau melompat ke blok selanjutnya. Pada setiap titik waktu, jika nilai lebih kecil dari nilai pada indeks, maka dilakukan pencarian linear dari indeks tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, kita akan mencari nilai 77. Di sini ada nilai dan ada indeks. Nah, jika nilai awal sama pada indeks, misalnya kita akan mencari nilai 77. Kita mulai mencarinya dari indeks ke 0, nilainya 0, terus kita lompat lagi skipping ke indeks berikutnya, indeks 3, lalu skipping lagi loncat ke indeks ke-6, loncat lagi, dan loncat lagi ke indeks 12. Nah, di indeks 12 itu ada nilainya 101. Seperti poin ketiga tadi, pada setiap titik waktu, jika nilai lebih kecil dari nilai pada indeks, maka dilakukan pencarian linear dari indeks tersebut. Nah, pada indeks 12, 11, dan 10, kita akan melakukan pencarian linear terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh program dari jump search. Nah, pertama-tama kita akan mengimpor library IOStream untuk menggunakan fungsi-fungsi C++. Nah, fungsi jump search ini adalah fungsi yang akan melakukan pencarian menggunakan algoritma jump search. Nah, fungsi ini menerima array, panjang array, dan target yang akan ingin kita cari. Nah, pada variabel step ini diinisialisasikan dengan akar kuadrat dari n yang menunjukkan jumlah langkah yang akan diambil dalam setiap iterasi. Pada variabel prev diinisialisasikan dengan 0. Nah, pada bagian while pertama, program akan mencari blok yang mungkin mengandung elemen target dengan membandingkan elemen terakhir setiap blok dengan target. Jika elemen terakhir lebih kecil dari target, program akan memperbarui nilai prev dan step. Mengulangi proses ini secara elemen terakhir dan lebih besar atau sama dengan target, melebihi atau sama dengan array telah habis. Nah, setelah blok yang mungkin mengandung elemen target ditemukan, program akan melanjutkan dengan pencarian linear dalam blok tersebut. Nah, jika elemen target ditemukan, program akan membalikan indeks elemen tersebut. Dan jika nilai elemen target tidak ditemukan, setelah melewati semua iterasi, program akan menggalikan negatif 1. Dalam fungsi main, kita mendefinisikan array yang berisi elemen-elemen yang akan dicari. Variabel n diinisialisasikan dengan panjang array, variabel target diinisialisasikan dengan elemen yang ingin kita cari. Setelah itu, program akan memanggil fungsi jump search dengan parameter array, panjang n, dan target. Program memeriksa nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi jump search. Dan setelah itu, program akan mengembalikan 0 sebagai tanda bahwa program telah berakhir dengan sukses. Nah, ini adalah hasil run dari program jump search. Nah, ini adalah nilai, misalnya kita memasukkan ukuran array-nya 6, memasukkan elemen RAM-nya, array-nya. Nah, kita akan memasukkan nilai yang ingin kita cari, misalnya kita ingin cari nilai 7. Nah, di sini elemen 7 ditemukan di indeks ketiga, 0, 1, 2, 3. Nah, run yang kedua, misalnya kita masukkan array-nya 4, elemen array-nya nilainya ada 4 juga. Nah, misalnya kita akan mencari
nilai 3. Tetapi elemen 3 tidak ditemukan, soalnya emang tidak ada nilai 3, maka elemen 3 tidak ditemukan. Nah, keuntungan jump search. Keuntungan jump search ada efisiensi waktu. Jump search memiliki kompletasi waktu yang lebih baik. Dalam jump search, elemen-elemen dalam array hanya diperiksa dalam interval yang ditentukan sehingga mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan. Yang kedua, membutuhkan sedikit ruang. Jump search memerlukan sedikit ruang memori karena hanya membutuhkan variabel tambahan untuk menyimpan indeks awal dan akhir blok saat melakukan pencarian. Mudah diimplementasikan, algoritma jump search relatif mudah untuk diimplementasikan dan hanya perlu mengatur ukuran langkah dan melakukan perulangan hingga elemen yang dicari ditemukan atau melampaui batas array. Kekurangan jump search-nya memerlukan array yang terurut, tidak cocok untuk pencarian acak, dan memerlukan langkah yang tepat. Ini adalah penjelasan program yang tadi jump search. Ini adalah penjelasannya. Seperti ini. Oke, lanjut yang kedua ada interpolation search. Interpolation search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen dalam array yang telah diurutkan. Metode ini mengasumsikan bahwa elemen-elemen dalam array terdistribusi secara merata. Interpolation search juga memanfaatkan interpolasi linear untuk memperkirakan posisi elemen yang dicari dalam array. Metode ini menghitung perkiraan posisi berdasarkan perbandingan antara elemen-elemen dalam array dengan elemen yang dicari. Cara kerja interpolation search. Array diurutkan secara teratur agar metode interpolation search dapat bekerja dengan benar. Interpolation search memulai pencarian dengan membandingkan elemen pertama dan terakhir dalam array. Metode ini menggunakan rumus interpolasi untuk memperkirakan posisi elemen yang dicari berdasarkan nilai yang ada dalam rentang tersebut. Interpolation search memeriksa elemen pada posisi yang diperkirakan. Jika elemen yang tidak ditemukan lebih kecil dari elemen yang dicari, pencarian dilanjutkan pada rentang yang lebih besar di sebelah kanan. Jika elemen yang ditemukan lebih besar dari elemen yang dicari, pencarian dilanjutkan pada rentang yang lebih kecil di sebelah kiri. Proses pencarian berlanjut hingga elemen ditemukan atau tidak ada elemen yang tersisa dalam rentang pencarian. Nah, keuntungan interpolation search. Keuntungannya kecepatan pencarian. Interpolation search menggunakan interpolasi linear untuk memperkirakan posisi elemen yang dicari dalam array. Efisiensi waktu. Dalam kasus terbaik, interpolation search memiliki kompletasi waktu yang lebih efisien. Pencarian lebih cepat dan pada data yang terurut. Interpolation search hanya berfungsi pada data yang sudah terurut. Kekurangan interpolation search hanya bekerja pada data terurut. Interpolation search hanya berfungsi pada data yang sudah terurut. Jika data tidak terurut, algoritma ini tidak akan memberikan hasil yang benar. Sulit untuk implementasi yang benar. Algoritma interpolation search membutuhkan perhitungan interpolasi linear untuk memperkirakan posisi elemen yang dicari. Membutuhkan memori tambahan. Interpolation search membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan nilai dengan nilai tengah dan perhitungan interpolasi. Ini adalah contoh interpolation search. Program interpolation search. Nah, yang pertama, program ini meminta kita untuk memasukkan jumlah elemen nilai pada array. Nah, kemudian program ini meminta memasukkan elemen-elemen dalam array yang sudah terurut. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan elemen yang dicari atau target. Program ini menggunakan fungsi interpolation search untuk mencari elemen dalam array menggunakan algoritma interpolation search. Hasil pencarian ini disimpan dalam variabel indeks. Jika indeks tidak sama dengan -1, maka elemen ditemukan dan dicetak indeksnya. Jika indeks sama dengan -1, maka elemen tidak ditemukan. Ini adalah contoh program interpolation search. Jika kita run ini, elemennya ditemukan pada indeks kelima. Soalnya kan kita mencari targetnya ke-12. Ke-12 itu indeksnya ada di mana sih? Setelah kita mencoba run, indeks elemen 12 itu ditemukan pada indeks kelima. Tuh.
Ini juga ada penjelasan program interpolation search. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.